Kang ngupingkeun pidato KDM, terang KDM. Bapak Ain Pak Dedi sampai Deddy Mulyadi, ngerti Deddy Mulyadi? Ini kita lagi bertemu dengan pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah Rois NU Provinsi Jawa Barat. Al Muhajirin Mangke. Dan Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Rizik Syihab harus melihat ini ya. Saya tahu serangan Rizik Syihab kepada Kang Deddy kan dari tahun ke tahun itu gencar sekali. Kang Deddy pun tidak selalu tampil. Tapi kalau lihat track recordnya itu selalu membawa isu agama ya, dari tahun ke tahun loh. Dan kemarin ketika ada isu tentang Al-Ihsan ya, rumah sakit yang diganti oleh Kang Deddy Mulyadi dari namanya yang sudah terkonfirmasi oleh ketua yayasannya, bahkan yang saya kira Rizik Syihab bakal malu. Di sini banyak kiai-kiai dari Indonesia nih, dari seluruh Indonesia, di daerah-daerah se-Nusantara, se-Indonesia bicara Kang Deddy. Bahkan ada Kiai Madudin yang saya kira Rizik Syihab harus melihat ini, melihat testimoni bagaimana pandangan para ulama kepada Kang Deddy Mulyadi yang sangat jauh sekali. Ingat teman-teman, ulama itu bukan cuma Rizik, yang mungkin bagi sebagian orang Rizik itu bukan ulama. Saya sendiri ragu untuk menganggap Rizik bin Syihab sebagai ulama, dan saya tidak mengambil ilmu beristifadah daripada Rizik bin Syihab. Ini bukan sinisme kepada Mbak Alwi ya, saya tidak ada urusan dengan Mbak Alwinya atau dengan sebuah klaim yang disebut Mbak Alwi itu, tidak ada urusan dengan itu. Ini pure tentang ungkapan Rizik bin Syihab Alfian Tanjung CS ketika memberikan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi, atau bukan kritik ya mungkin, atau apapun lah itu ya, yang saya kira tidak etis dan tidak tepat ungkapannya. Kita simak dulu nih, ulama-ulama se-Indonesia, simak ya, silakan. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Sebenarnya selama ini Jawa Barat itu bukan apa namanya markas Mukibin, nggak ada itu. Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Di sana ada Syekh Mama Gentur, di sana ada Syekh Palak Pegentongan, di sana ada Kiai Atorid di Bogor. Di sana ada Mama Sempur di Purwakarta. Oh iya, Mama Sempur. Di sana ada Mama Gasol, di sana ada Mama Warudoyong, Mama Badrul, Mama Inayatillah. Orang-orang besar, ulama-ulama besar, dan nasabnya besar semua. Kenapa ada kesan ketika PKS menguasai Jawa Barat, di sana basis Mukibin? Sebenarnya Mukibinnya itu-itu aja. Kemudian mereka datang ke bawah-bawah, menjual-jual agama, menjual-jual cucu Nabi. Akhirnya banyak yang kemudian mereka itu terbodohi dan mengikuti. Nah sekarang mereka tercerahkan. Dari mana dapat kita ketahui indikatornya? Kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang sampai 80%. Secara pemilih yang ikut pemilu persen lebih, itu sudah menunjukkan di mana caci maki Bahar Smith, caci maki Balawi kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak berpengaruh pada pemilih Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy yang inilah sebenarnya cita rasa keislaman bangsa Jawa Barat, bangsa Pasundan, yaitu cita rasa keagamaan yang memiliki kedekatan dengan budaya Sunda yang kental, yang selama ini dipaksa untuk ikut kepada bahwa tidak ada hubungan antara kesundaan keislaman, seakan-akan dipisahkan. Tapi dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini, Jawa Barat kembali tercerahkan. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara apa namanya itu kembalinya masyarakat Sunda
Islam itu kepada kesundaan dan keislaman mereka dengan adanya polemik nasab ini. Saya tidak tahu, itu mungkin harus ada penelitian tersendiri. Tetapi saya kira memang ini adalah waktu di mana bangsa Nusantara pada umumnya, bukan hanya Jawa Barat, merindukan nilai-nilai kesantunan yang dulu mereka warisi dari ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali songo. Dari situlah kemudian ada perlawanan batiniah dari bangsa Indonesia menghadapi klaim-klaim keturunan Nabi, juga adanya upaya memisahkan bangsa Indonesia dari tradisi keislaman mereka yang kental dengan budaya Nusantara. Sekarang coba lihat Kang Hanif, orang pakai peci hitam dipermasalahkan. Betul apa tidak? Ada orang mempermasalahkan orang pakai peci hitam. Kemudian apa namanya, tradisi-tradisi sampurasun dipermasalahkan. Sampurasun itu salam kita orang-orang Sunda. Dari zaman nenek moyang kita sampurasun ada. Beberapa dekade ini ditinggalkan karena ada cara berpikir yang salah itu. Padahal budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis dan Ijma', maka budaya itu welcome oleh ajaran Islam. Selama ini ajaran kita begitu. Tapi ada sebuah upaya untuk memisahkan kita dari akar budaya kita, dari jati diri bangsa kita, seakan-akan Islam adalah suatu hal dan budaya tradisi adalah hal lain. Dan ini yang tidak boleh dibiarkan. Masyarakat Sunda hari ini telah tercerahkan. Putra-putra dari para ulama-ulama besar yang ada di Jawa Barat sudah tercerahkan dan sisanya akan tercerahkan. Putra-putra dari Mama Sempur Purwakarta, Mama Gentur, Mama Gasol, Mama Warudoyong, Mama Hasan Basri Kerawang, dari Syekh Hasan Mustafa yang ada di Bandung, dari Syekh Zainal Mustafa yang ada di Tasikmalaya, yang ada di Pamijahan, yang ada di Ciamis, itu semua orang-orang besar, ulama-ulama besar di Bogor juga. Dan saya yakin PWI dalam waktu sebentar lagi di Jawa Barat akan merata. Nah, ngomong-ngomong PWI ini, Kiai. Sampai Deddy Mulyadi, ngerti Deddy Mulyadi? Sekarang Jawa Barat selain adalah shocksing angel itu dimasukkan ke dalam barak TNI, juga diberlakukan jam malam. Jam 9 anak itu tidak boleh keluar lagi kecuali sedang sakit atau sedang bekerja atau sedang bersama orang tuanya. Ini cocok mboten, Pak? Lo coba kulo wangsul kadang-kadang ngaji nang Pemalang, kalau wingi wangsul jam 3 niku tidak sedikit di perempatan majelis pertelon bocah jokong kaya kini motor jam 1 jam 2 anak usia sekolah, maka tepat jam 9 peng bocah nang jero omah. Setuju mboten? Sayangnya ke Jawa Tengah. Bapak pembangunan Jawa Barat betul Kang Deddy Mulyadi. Bapak pembersih sungai betul, pembersih korupsi betul Pak Deddy Mulyadi. Bapak yang betul-betul kritis terhadap ketidakbenaran anggaran di Jawa Barat, orang yang banyak menolong karena duit nalobatnya itu betul. Beliau adalah tutur kenen urang dina pembangunan, ngan urusan sholat, urusan tauhid, urusan ibadah, tutur ken kiai, tutur kenen pembangunan Pak Deddy Mulyadi luar biasa. Doakeun muga-muga teras-teras diwuwuh ku taufik hidayah ti Allah. Sehat alwafi alfiat Bapak aing yuk. Bapak aing Pak Deddy ngan urusan usoli, urusan praktek sholat, urusan agama tuturkeun kiai di lembur masing-masing. Salah Akang ngupingkeun pidato KDM, terang KDM. Kang Deddy mah kamari keur pembukaan musabaqah bahasa Al-Qur'an. Diayakeun musabaqah tilawatil Quran teh sabenerna mah lain tujuan menang nomor, teu penting juara 1 2 juara 2 teu penting. Nu penting nama ya makna Al-Qur'an arayana hate jalema. Loba kajadian Quran katalar tapi teu apal makna Quran.
sehingga laku papalimpang jeung Quran. Quran katalar ari solokan kotor. So, eta papalimpang jeung mana Quran. Quran dibaca apalun ayat tertulis. Dibaca ayat Allah tertulis, tapi hamparan makna Al-Quran ya dunia terdibaca. Illegal logging terjadi atuh saat caite nu rugi tukang nyawa jeung perikanan. Manehna untung hungkul dituaran mah centang kalkai di gunung teh. Mata ku uing ditutup cenah. Tak cek KDM aing manunguan kantor. Da aing mah gubernur rakyat, erek mapai imah rakyat we aing mah. Jadi kebijakan teh hasil survei mapai ke masyarakat. Nih jeung naon eta tuang jeung uyah di Cayan. Waduh, ieu rakyat aing aya nu kieu cek kade. Ka supir kade minta duit, ayeuna mobil duit aya. Cik meuli dahareun cerita bere. Meser dibere. Atuh-atuhun da teu apalin gubernur Kang. Ujang nuhun. Mulai dari Jawa Barat hari ini Pak Gubernurnya yang pakai aturan luar biasa dan gawe heran mangsa Indonesia. Dengan saya mawon cocok niku karo Pak Deddy Mulyadi mriko Jawa Barat. Bocah nakal seneng tawuran angel omong-omongane langsung leboke tenggene markas kandang macan sekalian. TNI niku kan bener-bener dibimbing, dididik, diarahkan ben boten nakal. Tukang bully, tukang warna-warna ngapusi mail langsung didaftarkan karo wong tuane ben ngerti pendidikan karakter. Mula saking pun menika dimulai dari Jawa Barat, belum tenggene Jawa Tengah mriki. Mula Jawa Tengah isine pro dan kontra. Indonesia pun nggih mboten cocok, tapi mulai dari Jawa Barat nggih kali memantau. Soalnya apa kita tiang sepuh langkung paham didik anak zaman seniki susah. Tidak ada kebencian kita pada siapapun. Yang ada selama ini kita dibohongi, yang selama kita direndahkan. Kalau ada yang masih mau direndahkan monggo, tapi saya dan siapa yang bersama saya nggak mau lagi direndahin, karena ternyata nasab kita lebih bagus daripada nasab ente. Ente banggain nasab, ternyata nasab ente lebih hebat dari nasab ente. Nasab kita raja-raja di Nusantara, nasab ente nggak ada. Saya lihat kagak ada apa-apanya. Miraj 70 kali bohong, nggak terbukti, katanya mustahil. Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Oke. Rizik bin Syihab, saya kira akan merasa malu ketika melihat video-video tadi yang saya tayangkan. Ada seorang kiai tadi ya yang cukup menarik ungkapannya. Saya lupa namanya kiai siapa tadilah. Saya fokus pada ucapannya, tidak fokus pada namanya. Dia bilang Kang Deddy bagus untuk memberantas korupsi, untuk memberantas para pejabat yang malas untuk mengayomi atau menjadi penyelenggara negara, untuk bisa bagaimana memberikan fasilitas terbaik kepada masyarakat. Tapi urusan sholat, urusan akidah, urusan keyakinan, ikut kiai yang ada di kampung. Untung kiai ini bilangnya nggak bilang ikuti Rizik Syihab gitu. Kacau nanti, malah bilangnya nanti campur racun ya. Wah, ya mungkin yang ada nanti dia besar-besaran. Terus lagi Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani ini kalau saya lihat tadi tanggapannya itu mengambil dari kacamata politis ya.
Ini ya terserah teman-teman mau memandang bagaimana, tetapi dari sini kita bisa melihat dari kelompok agama. Ingat, kelompok agama itu bukan cuma Rizik. Yang boleh jadi Rizik bin Syihab itu adalah mungkin kelompok agamawan yang terendah. Ingat, yang terendah. Saya sebut di sini ya. Ya kenapa? Karena ya gampang sekali untuk mengkreat sesuatu, bukan mengkreat, memframing sesuatu itu yang padahal sesuatu itu bukan sesuatu yang substansial dan bukan sesuatu yang besar. Rumah sakit diganti namanya dengan alasan yang sangat bisa diterima bagi saya, malah dikait-kaitkan dengan satu daerah yang saya kira tidak tepat untuk dikaitkan atau disamakan dengan daerah tersebut. Karena saya kira Kang Deddy bukan pembenci Muslim, bukan pembenci Islam, bukan. Terkecuali kalau ada tanda, ada indikasi yang menunjukkan bahwa Kang Deddy Mulyadi anti keislaman, saya juga akan memberikan kritik kok. Saya sepakat kalau soal itu. Jadi jangan digoreng-goreng. Yang ingin saya tanyakan kemudian adalah kenapa Rizik bin Syihab muncul ketika setiap ada persoalan keagamaan saja untuk memberikan kritik kepada KDM, dan apakah kritik dari Rizik bin Syihab kepada Kang Deddy itu adalah sesuatu yang organik, sesuatu yang murni, atau ada preferensi lain, ada motif lain yang saya sendiri tidak tahu. Silakan teman-teman bagi yang ingin berspekulasi ya. Begitu. Jadi gimana menurut kalian? Pendapat dari ulama-ulama tadi yang saya tampilkan terhadap Kang Deddy Mulyadi keren bukan? Ya. Dan coba bandingkan kepada Rizik bin Syihab, selalu begitu. Digambarkanlah Kang Deddy ini seolah-olah anti keislaman, digambarkanlah Kang Deddy Mulyadi ini seolah-olah orang yang benci atau alergi terhadap keislaman. Tidak begitu caranya ya. Oke lah, saya tidak ingin terlalu berlebih-lebihan banyak bicara juga ketika bicara ke Rizik Syihab. Ya itu yang bisa kalian simpulkan sendiri saja. Barangkali itu teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.